Bagaimana caranya melengkapi akun profile dan kemudian Anda KYC. KYC ini gunanya buat apa? Ya, KYC ini diharuskan, ya. Itu ada yang namanya KYC atau anti money laundering policy. Ya, jadi KYC ini penting agar kita mengetahui bahwa akun ini tuh akun real, bukan akun fake. Jadi KYC ini sangat penting. Nanti untuk apa? KYC ini akan penting bagi Anda yang pertama mau mentransfer koin Nagaya Anda kepada orang lain. Ya, Anda mau transfer uang koin Anda kepada orang lain, Anda perlu KYC. Anda mau buat voucher, itu perlu KYC. Ya, Anda mau withdraw US dollar wallet Anda perlu KYC. Anda mau top up menggunakan Bank Singapura, Anda perlu KYC. Ya, jadi saya akan kasih lihat sama Anda bagaimana caranya ya. Yang pertama adalah lengkapi dulu akun profile ya. Ini apa namanya akun dummy ya. Sebenarnya bukan akun dummy, akun beneran, tapi yang kita gunakan hanya untuk menunjukkan saja. Ini silahkan dilengkapi ya, nama lengkap, tanggal lahir, apa namanya gender, nationality itu kalau Anda di Indonesia ya. Nomor identitas, tipe identitas, nomor HP jangan lupa ya, harus plus 62, jangan 081. Kemudian email address, residence detail, Anda tinggal masukkan ya. Tapi masukkan yang benar ya. Ini Anda lihat seperti ini karena ini kembali, ini akun yang kita gunakan untuk menunjukkan saja akun contoh. Tapi kalau Anda detailnya tidak tepat, tidak akan diterima oleh admin. Berarti kalau identitas Anda itu terlihat seperti identitas fraud atau identitas palsu, pasti akan di-reject oleh admin. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan Anda menggunakan nama-nama lucu sebagai nama lengkap Anda atau nama apa gitu ya, itu pasti di-reject karena ada identifikasi itu sebagai akun fraud atau fake atau akun palsu ya. Nah, kalau Anda punya Nagaya Wallet pasti ada ya. Kalau Anda punya Bitcoin Wallet silahkan masukkan, atau punya Ethereum Wallet silahkan dimasukkan, kalau tidak ada kosongkan. Ketika akun profil Anda sudah lengkap, barulah Anda masuk ke KYC. Nah, KYC ini Anda harus memasukkan 3 identifikasi ya, 3 gambar. Nah, gambar yang pertama, step 1 adalah identitas. Identitas itu gunanya buat apa? Ya, untuk melihat bahwa Anda ini orang beneran. Ya, jadi Anda masukkan kalau nggak SIM, kalau nggak KTP, kalau nggak paspor. Nah, bagi Anda yang bertanya, ya, KYC ini dibutuhkan, ya, KYC ini dibutuhkan kembali ya untuk anti money laundering policy. Nah, sekarang semua ya, hampir semua perusahaan kripto itu mengharuskan KYC. Nah, jadi yang pertama silakan masukkan identitas Anda ya, kalau KTP, kalau nggak SIM, kalau nggak paspor, ya. Yang kedua, address verification ini Anda silakan masukkan identitas Anda apapun atau dokumen apapun yang mengandung alamat dan nama Anda. Jadi tidak harus buku bank, tidak harus. Ya, yang penting alamat dan namanya sesuai ya dengan identitas Anda. Contohnya apa? Misalkan Anda punya tagihan listrik misalkan. Tagihan listrik itu kan ada nama dan alamat Anda, itu boleh dimasukkan. Atau misalkan Anda beli barang online. Ya, Anda beli barang online, Anda bisa masukkan. Ya, atau misalkan Misalkan Anda dapat undangan atau surat dari mana, itu kan ada nama dan alamat ya. Itunya saja difoto. Suratnya nggak perlu difoto. Kita nggak perlu lihat. Ya, yang penting nama dan alamat Anda di depannya, atau Anda menerima pos misalkan dari mana ya, nama dan alamat itu saja difoto. Ya. Yang ketiga adalah selfie. Nah, selfie itu Anda nggak perlu pose. Nggak perlu gambar yang sampai di studio, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu pakai filter juga ya. Yang penting dalam selfie ini adalah Anda tinggal foto dengan identitas Anda dan kertas yang menunjukkan tanggal hari ini dan tanda tangan Anda. Jadi 2 ya, pegang kiri kanan boleh, atau satu tangan tapi dua-duanya kelihatan nggak masalah. Ya, nah sekarang banyak yang bertanya, Pak, kok saya KYC-nya sering ditolak? Ada beberapa alasan.
Yang pertama ditolak dari sistem karena gambar Anda kebesaran. Itu mungkin. Ya, kalau misalkan gambar Anda terlalu besar, saya kasih saran. Saran saya, Anda kirim dulu ke WA orang lain dan minta dikirim balik. Baru gambar itulah yang Anda masukkan. Ya, gambar itu kalau sudah di WA dan dikirim balik itu pixelnya jadi lebih kecil. Nah, itu pasti diterima. Yang kedua, kalau ditolak oleh admin. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin gambarnya tidak jelas. Ya, identitasnya nggak kelihatan atau buram, itu pasti ditolak. Ya. Yang kedua, alamat dan alamat yang ada di step 2 dan di step 1 berbeda. Itu pasti ditolak. Ya, jadi pastikan alamatnya sesuai. Terus kemudian misalkan ya kayak tadi ya, ada identifikasi bahwa ini akun fake, pasti ditolak. Pasti ditolak ya, karena kita mengikuti peraturan yang ketat. Kita tidak boleh sembarangan. Ya, jadi kalau ada identifikasi fake pasti ditolak, kalau masih tidak dirubah bisa-bisa akunnya di-ban. Ya, seperti itu. Soalnya kemarin baru-baru ini saya dengar ada kejadian. Ya, ada yang pakai nama apa gitu ya, nggak tahu, agak aneh namanya. Terus tiba-tiba mereka komplain akunnya di-ban. Ya iya, karena mereka main-main ya dengan akun jangan bercanda. Ya, karena ini kita mengikuti peraturan. Seperti itu ya.